Perkenalkan, nama saya Hera Ananda Karunia dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dari kelas 1G dengan NIM 124011193. Di video ini saya akan menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapak Septian Utut Sugiyotno MPD dengan materi Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Baiklah, dilansir situs Kemendikbud, bahasa Indonesia awalnya merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa antar suku di Nusantara, maupun hingga bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu kemudian menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau dan antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Perkembangan bahasa Melayu jadi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan pada masa itu juga menggunakan bahasa Melayu. Lalu, pada persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia. Dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hal itu ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Perkembangan bahasa Indonesia. Istilah bahasa Indonesia lahir pada tahun 1926 atas usulan Muhammad Tabrani. Adapun bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan dan masuk dalam 3 kategori, yaitu 1. Bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia diikrarkan para pemuda pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dalam hal ini telah menjadi bahasa pemersatu yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara sejak ditetapkan pada 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi yang menjadi fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Yang ketiga, bahasa internasional. Bahasa Indonesia kemudian berkembang sebagai bahasa internasional yang dicanangkan oleh Kongres Internasional 9. Bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 1 November 2018, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Khususnya, pasal 44 ayat 1, salah satu bukti dari tindak lanjut bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah adanya tenaga dan buku bahasa Indonesia bagi penutur asing. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.